Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita kelas siapa? Afif. Mohon kita kelas memiliki doa sebelum pelajaran. Terima kasih ketua kelas. Oke, saya absen dulu ya. Iya Pak. Mas Ahmad Rahmat Mufid, Hadir Bapak. Mbak Abel, Hadir Pak. Mas Riki, Mbak Naswa Kamia, Hadir Bapak. Mas Radit Alvin, Mas Fahmi, Gak ada. mana izin? Izin pulang. Langsung saya mulai saja ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang tolak ukur kemajuan pembangunan ya. Iya Pak. Jadi capaian pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis tolak ukur kemajuan pembangunan dan juga kita bakal mengenal indikator utama. Oke, jadi pembahasan kita hari ini ada dua ya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan yang kedua adalah kualitas kehidupan. Mas Mufid bisa tolong dibacakan? Ya Bapak, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila tingkat produktivitas ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Tingkat produktivitas yang dimaksud adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, jumlah produktivitas ditentukan oleh seberapa besar masyarakat melakukan transaksi ekonomi baik dalam bentuk jual beli maupun jasa. Oke, Mas Mufid bedanya ya. Baik. Oke, jadi secara singkat itu pembangunan itu atau pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat produktivitas ekonomi masyarakatnya itu cukup tinggi. Kemudian dalam mengukur pertumbuhan ekonomi itu ada dua cara ya teman-teman dalam sebuah negara. Yang pertama adalah GDP atau PDB yaitu Gross Domestic Product. Dan yang kedua itu ada BNP atau PNB Gross National Product. Ada yang mau membacakan? Mas Rivi, apa? Ya, Jumlah produktivitas penduduk yang tinggal di suatu negara disebut dengan produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Sementara jika ditambah dengan penduduknya yang bekerja di luar negeri disebut dengan produk nasional bruto atau PNB atau disebut juga gross national product atau GNP. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara kemudian dihitung dari tingkat perkembangan GDP setiap tahun dengan cara membuat presentasi dari selisih angka pertumbuhannya. Oke, terima kasih. Jadi secara singkat, pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu bergantung pada PDB dan PNB ya teman-teman. Yang dimana kalau PNB dan PDB ini tinggi, maka produktivitas atau pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu ikut tinggi gitu. Dan juga kemudian dihitung dari tingkat perkembangan PDB setiap tahun dengan cara memperhatikan dan sedikit angka pertumbuhannya. Jadi dalam kasus ini kedua ini ya ada nilai suatu barang atau jual beli dan juga jasa. Yang dimana dalam sebuah jasa itu seperti street food atau penjualan kaki lima yang kemudian mereka membayar pajak dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada program pemerintah terkait redistribusi pendapatan nasional. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah pajak. Nah, pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang dimana
itu diwajibkan atau terhitung terutang ya oleh warga negara guna membayar suatu nilai barang yang kemudian dimasukkan kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah subsidi. Nah, subsidi ini sebuah pengeluaran pemerintah yang dimasukkan untuk pembangunan, kemudian bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Kemudian asuransi ini seperti apa ya, bantuan, contohnya seperti perusahaan dan pegawai. Perusahaan memberikan asuransi kepada pegawainya jika ada kebutuhan jangka panjang seperti kesehatan, kemudian kerusakan. Nah, itu asuransi pegawai akan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian ada kredit ini suatu pinjaman atau suatu hutang yang bisa didapatkan kepada suatu nasabah. Nah, kemudian oleh suatu nasabah ini sebuah kredit itu bisa dipakai untuk sebuah kebutuhannya, seperti membayar hutang atau membeli mobil, kemudian membuat dagangan dan biasanya kredit ini menghasilkan sebuah bunga. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya pada tahun 2014 hingga 2023. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari atau ini? Saya Pak. Oke, Pak. Jadi di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mencapai 5,01%. Di 2015 itu menurun ke angka 4,88%. 2016 itu naik lagi mencapai 5,03%. Di 2017 tambah naik sedikit 5,07%. Yang 2018 semakin meningkat 5,17%. Di angka 9 2019 itu menurun drastis yaitu 5,3%. Dan di masa COVID atau pandemi itu sangat menurun di angka ini 2,07%. Di 2021 naik lagi ke 3,70%. 2022 semakin meningkat lagi ke angka 5,31%. Di 2023 yaitu 5,05%. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu naik turun ya. Iya. Jadi kenapa kalau pada 2020 itu sangat menurun drastis? Karena pada saat itu ada pandemi COVID-19 yang dimana pemerintah mau nggak mau harus mengompres ekonomi pemerintah ataupun ekonomi negara ya. Guna apa? Guna meminimalisir pandemi COVID-19 seperti membeli vaksin, kemudian membeli masker. Itu gunanya apa? Untuk warganya supaya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada kualitas manusia. Mas Afif. Oh iya, kualitas manusia, next kemampuan manusia atau disebut IPM atau Human Development Index atau disebut HDI dan setelah auto pembangunan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNDP atau United Nations Development Program. UNDP merilis dokumen laporan pembangunan manusia setiap tahun. Oke, jadi seperti yang dikatakan Mas Afif tadi, untuk kualitas manusia itu tergantung pada indeks pembangunan manusia. Nah, di indeks pembangunan manusia ini ada tiga poin ya. Yang pertama itu ada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Yang dimana di poin kesehatan ini itu tingkat harapan hidup saat kelahiran mencerminkan kualitas kesehatan rata-rata di masyarakat, dan juga rata-rata lama bersekolah itu mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan, dan juga sementara pendapatan per kapita itu mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kehidupan. Jadi ketiga poin ini sangat penting ya guna
kualitas kehidupan yang ada di suatu negara. Jadi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup ini harus bisa dikelola dengan baik dan juga bisa dikembangkan dengan baik. Gunanya untuk apa? Untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas hidup yang ada di suatu negara. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Tadi cara menghitung PDB itu gimana? Nah, oke. Untuk menghitung PDB ya. Nah, untuk menghitung PDB ini seperti PDB ini kan isinya itu tentang apa ya? Rangkuman tentang nilai barang atau jasa dan juga jual beli di suatu negara. Nah, kalau PDB itu nilai barang jual beli dan suatu negara itu di luar negeri gitu Mas. Jadi orang yang tetap di luar negeri itu penghasilannya atau bisa dikatakan pajak itu masuk ke Indonesia. Jadi keduanya ini sangat ini ya, sangat apa? Berhubungan. Sangat berhubungan gitu. Berarti orang yang di luar negeri itu tetap bayar pajak. Terus pajaknya masuk ke dalam. Ya, soalnya mereka itu masih termasuk warga negara Indonesia. Oh, berarti warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Iya. Ya, soalnya bisa dikatakan warga negara Indonesia yang tetap di luar negeri. Iya. Ya, oke. Selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, pembentuk kelompok dulu ya. Ya. Saya siap sendirian. Ada yang belum? Oke, bentuk kelompok ya, bentuk dua kelompok ya. 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 Kelas maju bang, jawab pertanyaan. Dua. Kelas jawab pertanyaan. Oke, ini 1, 2, 3, satu kelompok ya. Empat. Ya. Tapi harus sampai Bang. Jadi Kelas. Oke, anak-anak sudah mengerjakan soalnya. Ya. Oke, untuk pengambilan kelompok silakan Mas ke depan. Maju semua sih, nggak apa-apa. Ayo, waduh. Terus jajannya Pak ya? Bapak. Kurang dong. Bapak itu dulu. Iya, kalau Baca, Oke, yang pertama adalah pembangunan negara maju dan berkembang menggunakan melalui pembangunan. Oke, untuk negara maju ya pelakunya tiga dari semua ini, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Jika kesehatannya tinggi, banyak rumah sakit, dari fasilitas umum orangnya bahagia, teknisnya banyak, terus dari pendidikan layak, gratis, dukung pemerintah, jadi pendapat per kapitanya tinggi, sangat sulit dan berkembang. Masih sulit untuk tidak didata ini, karena masih bergelut dengan namanya berkembang, soalnya di maju begitu. Lanjut. Konsep-konsep kedua itu apa saja program yang dilakukan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan dasar, kedua ada akses kebutuhan, yang ketiga ada pendidikan, yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi. Itu dulu. Oke, terima kasih untuk Mas Alvin dan Mas Riki. Tepuk tangan. pertanyaannya Saya request Ini berapa? saya baik. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Salam. belum Pak, belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Dan. Jadi tugasnya yang pertama apa perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam menggunakan tolak ukur pembangunan. Jadi di sini ada beberapa poin yakni yang pertama ada pendapatan per kapita. Jadi jika negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan dalam negara berkembang itu memiliki pendapatan per kapita yang bisa dikatakan cukup rendah. Yang
Yang kedua ada indeks pembangunan manusia. Jika negara maju memiliki IPM yang tinggi dan negara berkembang memiliki IPM yang rendah. Kemudian ada kualitas hidup yang tinggi jika negara maju dan negara berkembang memiliki kualitas hidup yang cukup rendah. Oke, Mas bisa disebutkan contoh dari negara maju dan negara berkembang itu apa saja? Negaranya. Ya, negaranya. Ya, berkembang itu seperti Indonesia ada ini. Enggak. Indonesia ini berkembang lebih maju. Sedangkan Menuju negara maju ya. Ya. menuju ke atas. Setuju tidak? Kemudian kalau negara maju ini ada Jepang, terus ada Amerika, Rusia, masih ada dan lain-lain. Ya, Yang kedua, dijelaskan oleh Yang kedua, kayaknya apa saja program dan dilakukan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan nasional, di mana ada pajak, subsidi dan kondisional, serta bisa menggunakan unit kecerdasan masyarakat, meningkatkan akses kesehatan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Sudah cukup, Pak. oke, terima kasih untuk kelompok pertama ya. Ya. Silakan dulu. yang baca Pak. Enggak baca Pak. Satu enggak baca Pak. Iya. Gimana Pak maju Pak? Oke, jadi kesimpulannya dari jawaban teman-teman tadi, perbedaan antara negara maju dan berkembang itu dalam menggunakan kalau untuk pembangunan itu ada banyak ya, mulai dari kesehatan, kemudian indeks pembangunan, dan juga angka kelahiran dan kematian itu ternyata juga sangat penting. Seperti itu. Yang dimana bisa kita lihat di negara India ya, negara India itu sekarang malah apa namanya, bukan malah tujuannya sekarang itu menciptakan atau membuat masyarakatnya itu, jumlah masyarakatnya itu lebih banyak. Jadi populasinya itu tujuannya supaya populasinya di suatu negara itu nomor 1 gitu. Jadi ya, di sana sangat penuh gitu ya, dan bisa kita lihat juga di sana juga sangat umum gitu. Karena apa? Karena angka kelahiran dan kematian itu dengan gratifikasi juga. Jadi itu sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan yang ada di sana. Pak, tanya, kalau biar stabil gimana tadi? Nah, kalau biar supaya kelahiran dan kematiannya supaya stabil ya. Nah, di pemerintah itu ada sebuah program yang dinamakan keluarga berencana. Ada yang pernah dengar? Kalau bencana Saya Keluarga berencana. itu makan Nah, saya tahu program itu seperti apa? cuti. Saya tahu Pak. Boleh Mas Di Budi jelaskan? kafe itu Keluarga berencana, Pak. Jelaskan. saya tahu yang hanya apa ya? 2 anak cukup, membatasi 2 anak cukup Pak. Ya. Yang menggunakan Dengan menggunakan pilkada. aku juga aja. Yang Juga boleh. Oke, jadi program PAB itu seperti mana? Iya, Bisa dikenal. itu programnya menggunakan mobil ya. Jadi menekan apa? Membatasi untuk gimana ya? Untuk 2 anak itu sebenarnya sudah cukup. Ya, di mana nanti itu angka kualitas kehidupan dan ekonominya itu bisa berkembang dengan baik. Oke, that's all. itu kan dari kelahiran ya Pak. Kematian. Iya. Nah, kalau kematian itu tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dikurangi. Gini, dengan apa? Dengan cara dengan cara kehidupan yang lebih sehat, kemudian olahraga yang lebih baik. Enggak, kalau misal Kelebihan, Pak. Kelebihan hidup. Kelebihan. Kelebihan. Gede mati gitu. nah makanya harus juga. Gimana caranya? Gimana Saya caranya? tahu. Bisa kalau di kehidupan muda kita sering makan junk food, Iya. ya kemudian sering street food, makan kacauan, makan berkuis. Nah itu sangat apa ya, kebiasaan atau habit kehidupan yang buruk. Nah, gimana cara menanggulanginya? Itu dari muda itu seperti apa? Harusnya itu
mengelola kehidupan yang baik, mulai dari makanan, kemudian olahraga. Dan misal kalau sudah tua itu bisa dikatakan terlambat melakukan seperti itu. Nah, kalau misal sudah tua atau sudah lansia dan sudah sepuh itu sepertinya harusnya ya bisa melakukan program yang sehat, kemudian kalau misal hidup sama anaknya itu anaknya bisa bisa bilangi orang tuanya harus seperti ini. Biar apa? Biar umurnya itu tambah panjang. Tak bisa diprediksi Oh, Pak. berarti ini pesan dari biar nggak hanya anak muda gitu. Ya. Kalau kematian kan tidak bisa diprediksi. Bisa, Pak. Tapi kemungkinan bisa dikurangi. Diprediksi bisa karena orang sendiri juga Iya. Ya, diprediksi. Tapi kan ya tergantung individu masing-masing. Kemudian lingkungannya juga perlu. Kemudian yang kedua, apa saja program yang dilakukan pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan? Saya menambah kerja saya. Jadi belum disebutkan itu ada pajak, kemudian ada subsidi, asuransi dan juga kredit. Beda, bisa silakan kembali. Jawab itu doang, Pak. Apa? Ada yang tahu apa itu pajak? saya baca adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh seseorang Kewajiban. penghasilan Ya, contohnya seperti apa? pajak Haji, haji pajak bumi, pajak bumi Iya, pajak. pajak Pajak transportasi pajak pajak ibu Kakak dikerjakan pajak naik Kak ya? Mau naik? Iya, nah itu juga termasuk Apa udah naik Kak? sepertinya sudah, Pak. Jadi ya ada apa ya perhitungan untuk per tahun gimana supaya pertumbuhan ekonomi kita itu tetap stabil. Dari apa ya? Dari pengelolaan pajak dan yang lain tadi. Yang kedua ada subsidi, ada yang tahu. Bantuan. Ya, Pak. Bantuan dari pemerintah. Ya, Contohnya jadi bensin Bensin. yang subsidi Bensin subsidi. Ya. nah, saya punya cerita di suatu negara Muammar Gaddafi. Ada yang tahu? Madura, Bukan. Argentina Saya lupa negaranya apa. loh, Pokoknya itu Pak, Muammar Gaddafi ini memberikan subsidi itu secara penuh kepada masyarakatnya. Soalnya di negara Muammar Gaddafi ini itu minyak bumi atau timur tengah ya bensin itu sangat melimpah gitu ya. Jadi bensin kemudian minyak bumi itu di sana digratiskan. Kemudian negara-negara seperti Amerika atau negara maju pada saat itu sangat iri kepada negara Muammar Gaddafi ini. Karena apa? Karena dengan memberikan subsidi yang secara bisa dikatakan 99% itu gratis gitu ya. Tetapi negaranya itu bisa tetap maju. Nah, itu makanya ada berita Muammar Gaddafi itu sempat mau dibunuh oleh Amerika Serikat di Markus. Kemudian negara-negara lain itu mengasih pada Muammar Gaddafi ini untuk memberontak kepada Muammar Gaddafi. Itu siapa? Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pasti. Ini Bapak, saya sudah lakukan. Oke anak-anak, selanjutnya saya ada permainan ya. Ada game. Jadi kalau misal ini kan nanti saya putar lagu ya. Nanti kalau misal ini apa namanya botol ini keliling terus ya. Nah kalau misal musiknya saya berhenti, misal di Mas Mufid musiknya berhenti pas botolnya di Mas Mufid, nanti saya bertanya. Ya. yeay, Paham ya semuanya? Silakan mulai. Oke mulai. Pak siapa Pak pin goblok ini, Pak hadiah Pak aku bener-bener nggak sama, nggak sama.
solusi pemerintah yang dilakukan oleh Indonesia. Pendidikan. Tuh. Iya. Iya. Ya, Terus pemetaan secara kalau bisa yang ada di PPT tadi ya. Empat aja yuk. Ada 4 Mas. Ya, Ada apa ini. ekonomi. Tuh. Karena Tadi Pak. karena pertanyaan. Betul Pak. Apa yang dimaksud dengan PDB? Pendapatan domestik bruto. Ya. Penjelasannya gimana? Ayo. Yo. Hasil tidak sekarang. Produk domestik bruto. Itu ya apa itu? Itu apa? Pendapatan suatu warga negara dari jasa atau nilai barang yang disumbangkan yang akan disalurkan ke pemerintah. Ya. Wow, Ini Pak Ola itu lagi apa? Pak Iran Bulan ya. Saya kemana ya, Bang? Loh, Pak. Pak, emosi Pak. Tak boleh emosi Pak. Pak jawabnya dibantu saja ya Pak. Pak emosi Pak. Pak emosi Pak. Terus apa? Rezeki ya. Apa Pak? Oke, pertanyaan tadi sama dijawab oleh Mas Vivi. Apa saja program redistribusi pemerintah? Pajak, Ya, satu. subsidi, Betul. pendidikan, Enggak ada. Pak pendidikan Pak. Salah Pak, salah. kredit, Ya, satu lagi. kan? Salah. Asuransi. Satu lagi. Pajak, subsidi, kredit, sama asuransi. Ya. Dua lagi. Pak, kamu jadi deh, Pak. Ya. Mana nggak bilang dia? Satu kali lagi apa sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, dari pembelajaran tadi, apakah ada yang bisa menimbulkan? Kayaknya masalah main. Mas Arti. Udah. Mas Afin silakan menimbulkan. Oke, dari pertanyaan telah kami tadi sebenarnya adalah tolak ukur pembangunan satu negara bisa dilihat dari PDB-nya atau domestik bruto di negara penduduknya. Kalau domestik di suatu negara di negara Indonesia di negara sendiri, kalau nasionalnya bekerja di luar negeri tapi pajaknya dari sendiri. Yaitu ada 4 indikator atau 4 distribusi dari pemerintah, yaitu yang pertama dengan alat pajak, terus distribusi, ada asuransi, ada kredit. Nah, terus soal akurnya tindakan ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, tingkat kelahiran, terus ada kesehatan, juga pendapatan berkelanjutan. Ya, semua. Oke, terima kasih. Oke, jadi karena waktunya sudah habis juga ya, jadi mungkin Bapak tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Wassalamualaikum.